sejahtera, jumpa lagi saya, Pendeta Nanang. Bersama-sama kita akan menggumuli Alkitab dalam pemahaman Alkitab online. Saudara-saudara, mari saya ajak Anda untuk menyiapkan bagian Alkitab yang akan bersama-sama kita gali dari Perjanjian Lama. Keluaran pasal 17 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Anda boleh menggunakan Alkitab di handphone, tetapi saya lebih suka menggunakan Alkitab yang seperti ini, walaupun seringkali disebut jadul. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah menyiapkan bagian Alkitab dari Keluaran pasal 17, ayat pertama sampai dengan ke-7, maka biarlah terbuka dan mari kita berdoa. Bapa di surga, Alkitab sudah kami siapkan. Sebentar kami akan membaca, kami akan membahas, mendiskusikannya, merefleksikannya, dan juga menolong kami untuk kami dapat melakukannya dalam hidup sehari-hari. Karena hanya dengan cara itulah kami disebut dengan orang-orang yang berbahagia. Roh Kudus menyertai kami semua baik dalam pemahaman Alkitab maupun dalam tindakan ketika kami melakukannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini yang diberi judul Di Masa dan Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kalimat tanya yang terakhir ini merupakan kalimat tema pemahaman Alkitab kita pada saat ini. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saya mau tanya nih sama saudara-saudara semua. Mencermati kondisi yang seperti ini nih. Kasus pandemi global coronavirus COVID-19. Korban sudah begitu banyak berjatuhan. Krisis mulai terjadi di beberapa negara, termasuk Indonesia. Mungkin termasuk di kita, tetangga kita atau rumah kita. Lalu pertanyaan ini diajukan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Oh, saya yakin menurut teori kita pasti akan mengatakan ya jelas ada. Orang setiap saat
Setiap kali kita diingatkan untuk berdoa, untuk meminta pertolongan pada Tuhan. Dari sejak kita sekolah minggu diajarkan itu, Tuhan ada. Lalu bagaimana? Kalau Tuhan ada, kok krisis ini terus terjadi? Saudara-saudara, ini menarik. Ketika lihat apa yang terjadi dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel. Bangsa ini baru dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan di tanah Mesir. Lalu mereka akan masuk ke negeri perjanjian. Negeri yang dikatakan subur, banyak susu, madunya. Apakah ketika ini umat ini dibebaskan, lalu tiba-tiba ujuk-ujuk ada di negeri perjanjian ini? Kan rasanya tidak. Mereka harus melewati rintangan demi rintangan, episode demi episode, persinggahan demi persinggahan untuk sampai di tanah perjanjian itu. Kita juga sama. Kita dibebaskan dosa-dosa kita oleh Kristus. Kematiannya kita yakini, kita percaya menebus dosa kita. Namun kan tidak serta-merta sesudah kita diampuni, dibebaskan, disucikan dosa kita, lalu ada di negeri perjanjian. Kalau Israel harus menempuh padang gurun, kita juga harus menempuh padang gurun kehidupan. Apa yang terjadi nih dalam perjalanan itu? Saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini yang kita baca tadi adalah mengingatkan episode persinggahan demi persinggahan itu dilewati oleh bangsa Israel. Tibalah mereka di tempat yang dinamakan di situ padang gurun Sin. Lebih persisnya, mereka berkemah di daerah yang disebut daerah Rafidim. Bagaimana kondisi Rafidim? Saudara-saudara, digambarkan kondisinya tidak bagus. Tidak menguntungkan untuk sebuah bangsa besar. Tidak ada air untuk diminum di sana. Lalu bagaimana kondisi yang seperti ini disikapi? Kondisi yang seperti ini disikapi oleh umat, oleh jemaah, umat Allah itu justru dengan bersungut-sungut. Mereka menggugat Musa. Dan sebenarnya mereka sedang menggugat Tuhan. Mengapa kami dibawa ke sini? Mengapa kami dibawa ke tempat yang tandus, yang tidak ada airnya? Apakah engkau akan membiarkan kami mati binasa di tempat ini? Dengan tujuan itukah kami dibawa keluar dari Mesir? Saudara-saudara, mereka bersungut-sungut. Dan bukankah itu yang pada saat ini terjadi? Ketika kita melewati, berjumpa dengan krisis, yang terjadi adalah kita sibuk bukan untuk solusi, tapi kita disibukkan untuk mencari kambing hitam. Siapa yang harus disalahkan sehingga kondisi ini terjadi seperti ini? Siapa yang harus kita salahkan ketika krisis virus ini terjadi di dunia ini? Coba kita lihat dan amati tanggapan-tanggapan yang ada di medsos itu misalnya. Yang ada bukan hanya solusi, tapi bertebaran banyak sekali bagaimana caranya orang itu mengkambing hitamkan orang lain. Atau pihak lain sebagai pihak yang bersalah atas sebuah krisis yang terjadi. Umat Allah mengalami begini. Saudara-saudara, lalu bagaimana krisis itu kemudian berlangsung? Tidak ada air berarti tidak ada kehidupan. Tidak ada air berarti mengancam sebuah kehidupan.
Mereka datang kepada Musa. Musa didesak. Musa dipersalahkan. Musa dijadikan kambing hitam. Apa yang terjadi dengan Musa ketika ia dikambing hitamkan? Ketika ia dituduh, digugat sebagai orang yang ceroboh, membawa sebuah bangsa ke tempat yang gersang, yang tidak ada akhirnya, dan disitulah sedang terancam kehidupan. Musa datang kepada Tuhan. Ia berteriak kepada Tuhan. Ia memohon kepada Tuhan. Saudara-saudara, ini menarik buat saya. Ketika Musa mengalami masa-masa yang sulit, ia tidak lari kepada hal-hal yang lain, kepada siapapun, tetapi ia mencari Tuhan, dan kemudian ia berteriak kepada Tuhan, ia mengadu kepada Tuhan. Tuhan, bangsaku ini sedang dalam krisis. Tuhan, mereka siap untuk melempari aku dengan batu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Saudara-saudara, ada dialog yang dicatat di situ. Ada dialog antara Tuhan dengan Musa. Mulai ayat 4 di sana dikatakan, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Bagaimana jawab Tuhan? Jawab Tuhan di ayat 5 mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua. Bawalah juga di tanganmu tongkat yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Saudara-saudara, menarik di sini. Ketika Tuhan mendengar keluh kesah Musa, ia bukan mengatakan, Musa berhenti saja dan biarkan bangsa itu berjalan dengan sendirinya, karena bangsa itu adalah umat yang tegar tengkuk. Oh tidak. Tuhan tetap memakai Musa menjadi pemimpin. Ia mengatakan kepada Musa untuk tetap berjalan di depan bangsa itu, untuk memimpin bangsa itu. Lalu kemudian Musa diingatkan, bawalah tongkatmu yang dulu tongkat itu engkau pakai memukul sungai Nil, yang dulu engkau pakai untuk melakukan mujizat yang besar itu. Saudara-saudara, ini artinya apa? Ini artinya, walaupun Tuhan tahu tekanan yang begitu dahsyat, begitu besar terhadap Musa, tapi Tuhan tetap memakai Musa untuk menjadi pemimpin. Ia menguatkan Musa. Ia mengembalikan Musa pada cerita atau episode sebelumnya yang terjadi di sungai Nil itu. Bawalah tongkatmu itu. Saudara-saudara, di sini jangan diartikan tongkat itu sebagai jimat, bukan. Tongkat ini adalah tanda untuk mengingatkan kembali Musa pada peristiwa sebelumnya, bahwa dengan tongkat itu Tuhan menolong. Saudara-saudara, ketika Anda dan saya mungkin diperlakukan sama seperti Musa, dituduhkan sebagai biang kerok, difitnah sebagai penyebab sebuah krisis terjadi, dipersalahkan, belajarlah dari Musa. Larilah kepada Tuhan, mengaduhlah kepada Tuhan, memohonlah kepada Tuhan. Dan ingat, Tuhan berpesan bahwa Dia tidak menyembunyikan Musa, tetapi semakin mengokohkannya untuk terus melanjutkan kepemimpinannya itu. Di samping itu, Tuhan juga mengingatkan kepada Musa bagaimana peristiwa masa lalu di sungai Nil itu, bahwa Tuhan menolong dia
Maka ini menjadi bekal untuk ke depan. Jangan ragu bahwa Tuhan itu juga yang akan dan pasti menolong. Saudara-saudara, lalu dengan kondisi yang seperti itu dan Musa yang sudah dikuatkan oleh Tuhan, ia kembali kepada bangsanya dengan membawa beberapa penatua untuk berjalan memimpin di depan itu. Ingat, pemimpin ini mesti di depan. Lalu kemudian membawa bangsa itu melanjutkan perjalanan. Sampailah kemudian bangsa itu di sebuah gunung batu di Horeb. Nah, sesuai dengan titah Tuhan, maka Musa diperintahkan untuk memukul dengan tongkatnya gunung batu itu, supaya mengeluarkan air yang merupakan kebutuhan untuk proses kehidupan. Dari situlah air mengalir. Nah, saudara-saudara, yang menarik di sini dari Musa adalah bagaimana ketaatannya untuk menjalankan sebuah kepemimpinan yang bergantung kepada Tuhan sendiri. Krisis itu dilalui dengan keyakinan, kepercayaan bahwa Tuhan sanggup menolong, tetapi di samping itu Musa taat, setia kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi cerita ribuan tahun ini dalam konteks kita pada saat ini. Konteks krisis ini. Krisis yang tidak mudah ini. Lalu apa yang akan kita lakukan? Saudara-saudara, kita ibarat sampai pada tempat di Rafidim ini. Yang tidak ada airnya. Yang gersang. Yang mengancam kehidupan. Bukankah itu yang terjadi? Ini sedang mengancam semua kehidupan. Krisis ini sedang terjadi. Bukan hanya sebuah bangsa tetapi global. Semua dunia terkena imbasnya ini. Terus apa yang kita lakukan pada masa-masa yang seperti ini? Belajar dari kisah Musa bersama umat Tuhan ini. Saudara, marilah kita taat kepada Tuhan. Kepada perintah. Kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu dalam perjalanan ini. Krisis ini sedang terjadi dan memang sangat-sangat serius dan mengkhawatirkan. Tetapi umat Tuhan diminta untuk terus berjalan. Berjalan dalam naungan Tuhan melalui kepemimpinan Musa. Nah, pada saat itu kita juga melihat bagaimana peran umat di dalam menyikapi hal-hal yang seperti ini. Umat Tuhan diminta untuk taat setia. Sehingga mukjizat itu terjadi, gunung batu itu bisa mengeluarkan air kehidupan. Air yang memberikan hidup bagi umat itu. Dalam kondisi krisis sekarang, kita diajak juga untuk bisa menghadirkan air kehidupan di tengah-tengah gunung batu yang gersang itu. Lalu caranya bagaimana? Saudara-saudara, caranya adalah kalau kita melihat apa yang dilakukan Musa. Dia berseru pertama-tama kepada Tuhan, lalu Tuhan kemudian menjawab, Musa melanjutkan perjalanan itu, lalu kemudian ia melakukannya sesuai dengan perintah Tuhan. Apa sih yang pada saat ini menjadi perintah Tuhan untuk kita semua? Kalau saya pelajari dari seluruh buku ini, Alkitab ini, maka kesimpulan saya adalah yang menjadi kehendak Tuhan itu adalah melakukannya, mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Menghadirkan kehidupan. Lalu kemudian memberi damai sejahtera bagi bumi ini. Menghadirkan air kehidupan, pengharapan di tengah-tengah kehampaan, mungkin juga ketiadaan pengharapan. Nah, saudara-saudara, caranya seperti apa? Musa dibekali dengan tongkat itu dan ia melihat masa lalu.
kita bisa menjadi orang di tangan Tuhan itu seperti tongkat Musa itu, sebagai alat untuk memecahkan gunung batu, untuk memecahkan sesuatu yang mengerikan, sehingga di dalamnya mengeluarkan air kehidupan itu. Untuk menjadi alat di tangan Tuhan yang menghadirkan pengharapan, menghadirkan kehidupan, maka kita harus memecahkan gunung batu hati kita ini, kekerasan. Kini tiba saatnya buat setiap anak Tuhan itu memecahkan kekerasan hati kita, agar bisa mengeluarkan air kehidupan bagi sesama kita. Pada saat ini di sekitar kita, begitu banyak orang-orang mungkin yang bersungut-sungut, yang kehilangan masa depannya, yang kehilangan sanak saudaranya, yang kehilangan semuanya. Disinilah kita harus memecahkan kekerasan hati kita, mengulurkan tangan, bahu-membahu untuk membantu menolong. Jangan hanya kita bisa bersungut-sungut, tetapi kita harus mau menjadi alat di tangan Tuhan untuk sebuah proses pemulihan, untuk menghadirkan pengharapan, untuk menghadirkan, mengalirkan air kehidupan itu. Saudara-saudara, apa yang kita lakukan pada saat ini? Kita bisa menolong orang-orang di sekitar kita. Mereka yang mungkin saja tidak senyaman kita bisa tinggal di rumah. Berikanlah bantuan kepada mereka dengan apa yang Anda punya. Tolonglah mereka. Berikanlah kepada lembaga-lembaga atau kepada tim GKI yang pada saat ini sedang sibuk mencari orang-orang yang betul-betul membutuhkan pertolongan, sedang menangani krisis ini. Kita bisa memberi bantuan kepada tim medis, kepada para dokter, perawat. Bukan hanya doa, tetapi bantuan kita untuk membeli mereka alat-alat perlindungan diri yang baik, supaya korban tidak terus berjatuhan. Saudara-saudara, maukah Anda dan saya dipakai oleh Tuhan sebagai tongkat Musa itu, memecahkan gunung batu yang kering, kerontang, tandus itu, sehingga di dalamnya akan mengeluarkan air kehidupan, pengharapan bagi banyak orang. Inilah saatnya, waktunya yang baik untuk kita melakukan peran kita. Nah, ketika kita kembali ke tema tadi, kalau ada yang bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Maka kita akan menjawab, ada. Buktinya apa? Seperti virus yang tidak kita kelihatan, ia bisa membuktikan kehadirannya melalui dampak yang begitu dahsyat bagi dunia ini. Kalau Tuhan ada di antara kita, ia pun akan memakai Anda dan saya untuk sesuatu yang lebih dahsyat, menghadirkan pengharapan, mengalirkan air kehidupan, menghadirkan kebangkitan itu. Mari kita bahu-membahu melakukannya. Tidak terus-menerus mengeluh, menyalahkan yang lain. Kini saatnya kita untuk berbuat sesuatu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat melakukan apa yang terbaik buat dia, buat kita, buat umat manusia, buat dunia ini. Saudara-saudara, karena ini PA, maka kan Anda dan saya mestinya diskusi. Oke, apa yang sudah kita pelajari pada saat ini, Anda di rumah diskusikan bersama-sama dengan anggota keluarga Anda yang ada di rumah. Tapi ingat ya, kalau diskusi itu jangan mendominasi, jangan hanya mau didengar, tapi beri kesempatan yang lain untuk juga mengeluarkan atau memberikan pendapatnya. Tapi syaratnya jangan berantem juga, ya. Oke, ada beberapa pertanyaan mendasar atau pertanyaan pengarah pada saat ini untuk membahas
dari firman Tuhan ini. Pertanyaan untuk diskusi yang pertama adalah, saudara-saudara bisa menyimak. Apakah dalam kondisi yang seperti hari ini, menurut Anda, Tuhan ada atau tidak? Itu yang pertama. Tuhan ada atau tidak pada saat krisis yang genting ini terjadi? Yang kedua, kalau Tuhan ada, apa tanda-tandanya? Kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, apa buktinya? Itu yang kedua. Silakan Anda dan teman-teman yang lain yang ada di rumah Anda untuk mendiskusikannya. Yang ketiga, bagaimanakah peran Anda, peran gereja di dalam menghadirkan, mewujud nyatakan bahwa Tuhan itu berkarya menghadirkan kehidupan? Bagaimana peran Anda, peran gereja dalam menghadirkan karya Tuhan yang mengalirkan kehidupan? Dan yang terakhir, apa tekad Anda ke depan untuk melakukan firman Tuhan yang hari ini kita bahas? Baik, itu saja. Ingat, diskusi, lalu kemudian kita boleh mencatat hal-hal yang perlu sebagai rekomendasi untuk kita lakukan dalam kehidupan kita pada saat ini. Dan akhirnya saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Meskipun kami dalam keadaan kondisi yang terbatas, kami percaya bahwa Tuhan menolong kami untuk kami dapat melakukan pemahaman Alkitab ini. Tuhan yang menolong supaya apa yang kami pelajari kami dapat lakukan dalam hidup sehari-hari. Bapa, kami juga berdoa untuk penanggulangan krisis pandemi global COVID-19 ini. Biarlah kiranya segera berlalu. Kau yang menolong para ahli, Kau menolong berbagai instansi, baik negara, dunia ini, maupun apapun juga lembaganya, untuk bekerja sama bahu-membahu, sehingga krisis ini akan cepat berlalu. Demikian pula kami berdoa untuk mereka yang kehilangan sanak saudara, untuk yang mereka terkena dampak secara langsung yang menyakitkan. Biarlah Tuhan boleh memulihkan, menguatkan. Tuhan masih memberikan pengharapan. Tuhan yang menolong. Kami juga berdoa untuk saat ini orang-orang yang dalam kecemasan yang dirawat di rumah-rumah sakit. Tuhan juga berikan kekuatan, pengharapan, dan pemulihan. Bagi tim medis, dokter, suster, dan siapapun juga yang terlibat, Tuhan lindungi, Tuhan jaga mereka, supaya mereka tetap sehat, kuat, untuk menolong saudara-saudara kami yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan ini. Biarlah kami juga dapat menopang, bukan hanya dalam doa-doa kami, tetapi uluran bantuan yang mereka butuhkan. Inilah ya Bapa, doa kami. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selesai PA pada hari ini. Saya berharap Anda semua dalam keadaan kondisi baik, sehat, dan bersedia membantu yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.